keberadaan terduga pelaku, Saudara Kaloh Korengkeng. Dan kami minta juga bila mana Saudara Kaloh Korengkeng nantinya mengetahui press conference ini untuk dapat secepatnya menyerahkan diri kepada kami dari pihak kepolisian. Sore. Yang saya hormati Bapak Dirkrim Polda Sulawesi Utara, Pak Kasubdit Jatanras, ya rekan-rekan penyidik maupun rekan-rekan media, insan pers yang saya cintai. Pada sore hari ini kita akan melakukan rilis press conference terkait kasus pembunuhan dengan menggunakan senapan angin dan kepemilikan senjata tajam tanpa izin di lokasi PT Bulawan Daya Lestari atau kita kenal dengan PT BDL yang terletak di Kabupaten Bola Mongondo. Adapun dapat saya sampaikan ya terkait dengan kasus ini, ada dua laporan polisi yang ingin kita sampaikan, yaitu laporan polisi LPA 04 Romawi 9 2021 Polres Bolmong atau Res BM tanggal 27 Oktober 2021. Kemudian yang kedua laporan polisi LPA nomor 471 Romawi 10 2021 Sulut SPKT tanggal 1 Oktober 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus pembunuhan ya dengan menggunakan senapan angin dan kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Sehingga kita tetapkan untuk TKP atau tempat kejadian perkara berada pada lokasi PT Bulawan Daya Lestari atau PT BDL. Untuk rentang waktu kejadian perkara pada tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian saya sampaikan terkait dengan kronologi singkat ya kejadian di PT BDL, yaitu kurang lebih pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Ketika itu masyarakat Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolmong berkumpul di lapangan dengan maksud untuk menuju ke perkebunan Bolingongot untuk melakukan pengukuran dan pemasangan patok yang berbatasan dengan lokasi PT BDL. Pada saat berada di lokasi terjadi negosiasi
Namun pada saat itu tidak berapa lama ada warga masyarakat yang melakukan pelemparan batu ke arah pos PT BDL, sehingga situasi kian memanas, ya, dan terjadi keributan antara masyarakat Torowakat dengan masyarakat penjaga lokasi PT BDL. Saat itu juga terjadi saling lempar batu dan terdengar bunyi tembakan senapan angin yang mengakibatkan korban lelaki Armanto Damapoli terkena tembakan pada bagian dada kanan sebanyak 1 kali, yang berakibat korban Armanto Damapoli meninggal dunia, dan lelaki Nangune, Septian Nangune, juga terkena pada bagian dada kanan sebanyak 1 kali. Ini sehingga mengakibatkan luka dan dirawat di rumah sakit. Nah, ini yang ditanya oleh rekan-rekan terkait bagaimana langkah kepolisian yang telah dilakukan hingga saat ini. Ya, dapat saya sampaikan, setelah kejadian, maka sejauh ini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 23 orang saksi. Ya, 23 diambil keterangan baik dari masyarakat desa Torowakat maupun masyarakat yang menjaga lokasi PT BDL. Di samping itu, pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan TKP, melakukan olah TKP dan prarekonstruksi. Dari hasil pemeriksaan di TKP, diketahui bahwa TKP berada di wilayah Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bola Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian kepolisian juga khususnya tim yang telah dibentuk, baik Polres Kota Mobagu, Polres Bola Mongondo maupun Polda Sulawesi Utara, telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta menyita barang bukti berupa diantaranya ada 1 buah kaos tangan pendek, ya, warna hijau tua milik korban yang meninggal dunia atas nama Armanto Damapoli. Lalu 1 buah celana panjang jeans warna biru, ini sama milik korban yang meninggal atas nama Armanto Damapoli. 1 buah celana pendek warna hitam juga milik korban yang meninggal. 1 buah celana dalam pria warna merah milik korban juga, dan 1 buah jaket warna hitam milik korban yang meninggal, ya. Lalu ada 1 buah topi warna hitam milik korban yang meninggal. Ini secara keseluruhan rekan-rekan dapat lihat ditunjukkan oleh penyidik, ya, di sebelah kanan saya. Ini pakaian yang dikenakan oleh korban yang meninggal, saudara almarhum Armanto Damapoli pada saat kejadian. Kemudian saya lanjutkan, kepolisian juga telah melakukan penyitaan proyektil. Ada 2 proyektil peluru. Yang pertama senapan angin 6,5 mili, ya, 6,5 mm. Ini yang diambil atau didapatkan dari tubuh korban saudara Armanto Damapoli yang meninggal dunia. Kemudian 1 lagi proyektil peluru senapan angin juga 5,5 mm. Ini yang diambil dari tubuh korban Septian Nangune, ya. Kemudian selain itu
Polisian juga menyita 1 pucuk senapan angin warna coklat. 1 pucuk senapan angin warna coklat. Ini kayu jenis PCP. Ukuran pelurunya sama, kurang lebih sekitar 6,5 mm. Ya. Kemudian kita juga menyita 1 buah parang cakram beserta sarungnya. 1 buah parang cakram beserta sarungnya. Ini yang disita juga pada saat kejadian, setelah kejadian. Di samping itu, tentunya kami juga menyita pakaian, ya, pakaian yang digunakan oleh salah satu yang diduga pelaku, yaitu saudara SI pada saat kejadian. Ini yang kita ambil, kita sita juga. Kita duga pakaian ini digunakan pada saat kejadian oleh salah satu pelaku SI pada saat kejadian. Lanjut, ya. Kemudian kegiatan lain, langkah-langkah yang sudah dilakukan yaitu Polda Sulawesi Utara beserta jajaran juga telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku SI, umurnya 44 tahun, laki-laki, alamat Desa Tambun, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bola Mongondo. Pada hari Jumat 1 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Polda Sulawesi Utara juga telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku AP alias Nando alias Bogar pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Timur. Ya, waktu Indonesia Timur di Pelabuhan Rakyat Sorong, Provinsi Papua Barat. Jadi yang satu ditangkap di sini, yang satu ditangkap di Sorong, Papua Barat. Baru dilakukan berhasil ditangkap. Yang bersangkutan setelah kejadian melarikan diri, ya, berpindah tempat dan berhasil ditangkap di Sorong, Papua Barat. Di samping itu juga telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah pelaku SI yang berada di Desa Tambun, Kecamatan Dumoga Timur. Dan sampai saat ini telah dilakukan penahanan terhadap tersangka SI dan tersangka AP alias Nando alias Bogar. Sehingga saat ini rekan-rekan dapat lihat ada 2 tersangka yang kita hadirkan pada saat giat press conference sore hari ini. Lain yang dapat kami sampaikan bahwa kita juga telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku lainnya dan telah mengeluarkan surat daftar pencarian orang atau DPO terhadap salah satu terduga pelaku atas nama Kaloh Korengkeng, ya. Atas nama saudara Kaloh Korengkeng, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kami minta apabila rekan-rekan ataupun masyarakat mengetahui agar dapat menghubungi kepolisian terdekat atau langsung ke Ditreskrim Polda Sulawesi Utara keberadaan terduga pelaku saudara Kaloh Korengkeng. Dan kami minta juga bila mana saudara Kaloh Korengkeng nantinya mengetahui press conference ini untuk dapat secepatnya menyerahkan diri kepada kami dari pihak kepolisian. Ya, untuk dapat kami ungkap terkait keterlibatan dari
yang bersangkutan. Visum ataupun otopsi terhadap korban yang meninggal di Rumah Sakit Bayangkara Manado. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan press conference pada sore hari ini. Gunakan untuk ada korban meninggal itu yang mana, yang 5,5 atau yang 6,5? Dan kalau 5,5, 6,5 berarti mesti ada 2 senjata api. Dan termasuk satu yang Bapak baru sebutkan tadi untuk sudah masuk mungkin DPO. Apakah dia melakukan aksi apa mungkin sampai dia masuk dalam kategori DPO ini, Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Tadi ditanyakan senjata yang mana yang digunakan. Ya. Untuk kaliber yang membuat orang terbunuh meninggal dunia atas nama Armanto Damapoli itu kaliber 6,5 mm. Tapi untuk yang luka itu kalibernya 5,5 yang terdapat di tubuh Septian Nangune. Jadi ada satu senjata yang masih dalam pencarian. Kita sudah mengeluarkan DPP-nya untuk mencari dan menggeledah di lokasi kejadian ataupun di tempat-tempat yang memungkinkan senjata itu ada. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari hasil olah TKP dan kita melakukan prarekonstruksi di TKP bahwa ada 3 pucuk senjata yang digunakan pada saat kejadian tersebut. 2-nya mengenai sasaran, yaitu sasaran meninggal dunia, Armanto Damapoli, 1 lagi mengakibatkan luka. Dan nanti senjata ini juga kita akan uji balistik ke laboratorium forensik. Tapi dari keterangan saksi-saksi dan rekonstruksi bahwa tersangka ini juga mengakui bahwa dia yang melakukan penembakan yang mengakibatkan Armanto Damapoli meninggal dunia. Bukan, ini senjata jenis senapang angin. Memang untuk lihat kalibernya, ini tidak ada dijual di pasaran. Jadi sudah modifikasi. Terima kasih. SI itu ditahan sekitar 1 Oktober pada hari Jumat 2021 ya. Untuk tersangka Nando NP, dia ditahan pada tanggal 16 Oktober dan ditangkap di Sorong karena melarikan diri. Ini adalah tersangka utama yang melakukan penembakan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Ada lagi yang ditanyakan? Kenakan pasal 338 pembunuhan dan 351 ayat 1 dan 2 dan 3 yang mengakibatkan orang luka berat dan meninggal juga, dan kita akumulasikan dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata yang di luar peruntukannya. Terima kasih.